Setiap manusia itu diciptakan dengan kelemahan dan kelebihan masing-masing. Diciptakan dengan karunia masing-masing. Begitu juga dengan karunia waktu. Setiap manusia itu mempunyai porsi yang sama tentang karunia waktu yang Tuhan kasih. Setiap manusia itu dikasih waktu 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Tapi pada kenyataannya, kenapa ada orang sukses dan kenapa ada orang gagal? Padahal sama-sama nih waktunya nih 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Tapi ada orang-orang yang sukses dan ada orang-orang yang gagal. Ada orang-orang yang dalam hidupnya di 24 jamnya, di 7 hari dalam seminggunya, di 365 hari dalam 1 tahun ini, itu bisa menciptakan karya-karya terbaik dalam hidupnya, bisa menggapai semua impian-impian dia, bisa menggapai semua impian-impian keluarga dia, bisa membeli apapun yang dia mau, dan bisa menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini, bahkan menjadi orang yang dianggap. Tapi ada orang-orang yang sampai detik ini tidak bisa memberikan apa-apa untuk orang-orang tercintanya, bahkan tidak menjadi apa-apa. Apa yang membedakan antara orang-orang yang sukses ini dan orang-orang yang gagal ini? Dengan jumlah waktu yang sama yang dikasih oleh Tuhan, kenapa ada orang sukses dan ada orang gagal? Yang membedakan adalah, kalau menurut saya adalah, yang pertama adalah orang-orang sukses itu mempunyai motivasi yang luar biasa. Sedangkan orang yang gagal itu motivasinya biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang luar biasa itu dihasilkan dari hal-hal biasa. Itu yang harus kita camkan dulu. Jadi kalau Anda mau sukses, Anda harus punya motivasi yang lebih. Apa motivasi Anda melakukan itu? Apa motivasi Anda untuk menjalankan bisnis itu? Apa motivasi Anda untuk membangun bisnis itu? Apa motivasi Anda untuk menyelesaikan kuliah? Apa motivasi Anda untuk macam-macam, di semua sisi, di semua hal. Jadi Anda harus punya motivasi yang sangat lebih. Kenapa? Karena motivasi adalah langkah awal. Motivasi adalah langkah awal, langkah yang menentukan perjalanan selanjutnya itu seperti apa. Motivasi adalah langkah awal yang akan menentukan 1000 langkah Anda ke depan. Ya, jadi kalau Anda punya motivasi yang hebat, Anda akan sangat susah dikalahkan oleh masalah. Kenapa? Karena kesuksesan dari semua yang kita mau lakukan tidak lepas daripada kegagalan dan kegagalan. Pada saat Anda gagal dan Anda tidak punya motivasi yang luar biasa sekali, maka Anda tidak akan pernah bisa berdiri lagi dari kegagalan Anda. Tapi sebaliknya, kalau Anda mempunyai motivasi yang luar biasa sekali, pada saat Anda jatuh, Anda pasti bangkit lagi. Pada saat Anda jatuh, Anda pasti bangkit lagi. Kenapa? Karena motivasi tersebutlah yang membuat Anda menjadi tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Jadi yang pertama adalah miliki motivasi. Dapatkan motivasi itu dari manapun, dari dalam diri sendiri, dari luar, dari keluarga Anda, dari orang-orang yang Anda cintai. Buat apa Anda menjalankan bisnis itu? Buat apa Anda mengerjakan itu? Buat apa Anda melakukan itu? Jadi motivasi yang membuat Anda bisa melakukan itu apa? Nah, itu yang harus Anda punyai di awal. Yang kedua adalah, setelah Anda mempunyai motivasi, Anda harus mempunyai komitmen. Komitmen itu adalah keputusan. Komitmen itu adalah janji. Ya, komitmen itu adalah janji untuk melakukan sesuatu yang Anda lakukan itu bertahap terus-menerus, konsisten terus-menerus. Semua orang bisa memilih. Semua orang bisa memilih apa yang dia ingin lakukan. Tapi tidak semua orang bisa bertahan dengan pilihannya. Karena yang sulit bukan memilih, tapi bertahan terhadap pilihan tersebut. Itulah yang disebut komitmen. Jadi Anda miliki komitmen tersebut. Setelah Anda punya motivasi, Anda miliki komitmen. Karena komitmen ini adalah hal atau imunitas yang membuat Anda membungkus semua motivasi Anda dengan komitmen Anda. Sehingga apapun masalah di lapangan Anda, seberapa berat pun masalah Anda di lapangan, Anda akan tetap keep fight. Kenapa? Karena Anda
sudah berkomitmen untuk menyelesaikan hal tersebut. Yang ketiga, setelah Anda mempunyai motivasi, Anda mempunyai komitmen, milikilah konsistensi. Kenapa? Karena konsistensilah batu karang bisa hancur oleh tetesan air. Jadi, kadang untuk sukses di semua hal, tidak butuh Anda jadi cerdas, tidak butuh Anda pintar, tidak butuh Anda jadi anaknya orang kaya, tidak butuh Anda jadi kaya, tidak butuh Anda punya apapun. Tapi pada saat Anda bertahan di situ lebih lama daripada orang lain, disitulah terjadi kesuksesan. Kenapa? Karena konsisten adalah yang membuat Anda berbeda dengan orang lain. Mungkin Anda berbeda dengan mereka karena mereka kaya. Mungkin Anda berbeda dengan mereka karena mereka pintar. Tapi dalam melaksanakan satu hal, pada saat Anda sudah memiliki konsistensi, Anda akan susah dikalahkan. Anda harus bertahan di situ lebih lama daripada orang lain. Pada saat Anda sudah memiliki itu, maka insya Allah kesuksesan akan bisa Anda raih. William James pernah berkata, "Action may not always bring the happiness, but there is no happiness without action." Miliki motivasi yang hebat. Setelah Anda miliki motivasi yang hebat, miliki komitmen yang kuat, dan akhirnya bertahanlah dengan konsistensi. Karena konsistensi bisa menghancurkan karang dengan hanya tetesan air terus menerus. Terus berjuang, jangan pernah menyerah, karena orang yang paling sulit dikalahkan adalah orang yang tidak pernah menyerah. Semoga Allah bersama dengan perjuangan kita. Terima kasih, sukses buat kita semuanya.